Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Antares dengan NIM 07.320.2069. Sini saya akan mempresentasikan makalah tugas sistem dan metode penambangan dari dosen Bu Pancianita Noviartami. Sini saya akan mempresentasikan tugas besar SISMED. Untuk pengantarnya, untuk satu penambangan itu aktivitas penting industri ekstraktif yang memperoleh bahan tambang dari dalam bumi. Ini berupa logam, batu bara, mineral, industri batu bara hingga bahan galian lainnya. Untuk sistem penambangan ini merujuk pada konsep pendekatan digunakan kegiatan tambang, mulai dari perencanaan hingga eksekusi. Sistem mencakup bagi komponen sebagai pengelolaan sumber daya alam, pengaturan operasional, metode penambangan, dan lain-lain. Untuk metode ini, metode tambang itu adalah teknik dari penambangan itu sendiri. Ada tambang terbuka, bawah tanah, block caving, open cast, open pit, dan lain-lain. Untuk bahan tambang terbuka ini diekstraksi melalui penggalian permukaan dicocok dengan untuk deposit yang berada dekat dengan permukaan bumi. Maka digunakan tambang terbuka karena tidak begitu jauh dalamnya. Untuk prosesnya tidak hanya mengekstraksi, tapi juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Perencanaan yang matang dan teknologi canggih dibutuhkan dalam sistem yang modern seperti ini. Di sisi lain, aktivitas ini juga tantangan besar terkait lingkungan yang timbulkan kerusakan ekosistem, polusi air, degradasi tanah. Oleh karena itu, milih sistem perlu ada perhatian khusus terhadap aspek lingkungan sosial. Dalam pendahuluan ini, mengulas sistem penambangan digunakan serta faktor yang mempengaruhi pembelian yang tepat. Untuk yang bab 2 pembahasannya, kegiatan metode tambang terbukanya itu ada open pit. Ini salah satu dilakukan yang menggali bahan uh, tambang yang dekat dengan permukaan bumi. Contoh kegiatan itu ada pemecahan material, blasting, pengangkutan material, penggalian, dan pengambilan deposit atau endapan. Nah, keunggulannya ini gak mudah, sangat mudah, waktu relatif singkat, uh, cuman tantangannya itu seperti kerusakan ekosistem dan perubahan bentang alam. Nah, untuk yang tambang bawah tanah ini yang dilakukan mengekstraksi bahan tambang jauh di bawah permukaan bumi. Nah, ini dapat digunakan ketika bahannya itu dalamnya jauh, sangat dalam, sehingga tidak mungkin dilakukan dengan penambangan terbuka. Jadi kegiatannya ini adalah terowongan atau shaft. Jadi untuk membuat portal. Contoh kegiatannya itu pembuatan terowongannya ada dengan membor atau menggali terowongan yang akan ditujukan kepada deposit yang berada. Yang kedua ada penambangan dan pengangkutan bahan. Saat terowongan saat terbuka, kita saja itu menambang bahan tambang cara menggali atau meledakkan batuan dengan blasting yang kecil karena dia di dalam tanah, di bawah tanah, jadi tidak perlu besar-besar karena dikhawatirkan uh, terowongannya runtuh. Untuk keunggulannya itu pengambilan bahannya tanpa merusak permukaan bumi sehingga mengurangi dampak lingkungan. Namun biaya operasional itu lebih mahal dan lebih tinggi dikarenakan butuh lebih kompleks dan teknologi yang lebih mahal seperti ventilasi dan kelistrikan. Untuk metodologinya, untuk tambang terbuka PT Bukit Asam, ini tambang terbesar di Indonesia salah satunya ya. Jadi ini tambangnya batu bara yang bahan yang digalinya. PT ini menggunakan penambang terbuka atau open pit ya sesuai dengan kondisi geologi dan morfologi bumi. Untuk metodenya itu ada open pit ya. Terus prosesnya itu ada peledakan, ada pengangkutan dan pembuangan limbah dumping. Untuk pemanfaatan teknologinya, selain menggunakan alat berat, PT ini juga teknologi canggih meningkatkan operasional seperti penggunaan sistem pemantauan basis teknologi informasi untuk melacak kegiatan pertambangan serta sistem penjadwalan perencanaan yang lebih terkomputerisasi. Untuk keunggulannya itu penambangan terbuka itu efisien penggaliannya karena tidak perlu jauh-jauh ke dalam tanah, biayanya lebih rendah, dan keamanan dan aksesibilitasnya lebih mudah. Untuk tantangannya ini dampak lingkungan ya, seperti yang kita tahu dampak lingkungan dari tambang terbuka itu jadi semua pohon-pohon digundulkan, erosi dan perubahan bentang alam. Untuk pengelolaan limbahnya ini harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan terutama AAT, air asam tambang. Untuk tambang bawah tanah ini saya mengambil dari PT Freeport. Nah, ini salah satu perusahaan yang terbesar di Indonesia yang beroperasi di Papua, di Timika lebih tepatnya. Nah, ini meskipun awalnya
metodenya tuh open pit, cuman karena deposit di open pitnya sudah habis, jadi masuk ke dalam bawah tanah dengan sistem metode penggalian block caving. Untuk metodenya ini, penambang bawah tanah ini sistemnya block caving merupakan teknik penambangan bawah tanah efisien mengekstraksi deposit mineral dengan kedalaman yang dalam. Untuk yang block caving itu bijinya ada di bawah permukaan dengan digali meruntuhkan blok-blok besar melalui peledakan. Blok biji ini bergerak turun ke bawah, di mana dia akan diangkut dan diproses. Jadi jika deposit itu di atas, jadi bom bukan bom, blastingnya itu ditanam di depositnya lalu diledakkan nanti akan jatuh ke bawah dan itu akan diangkut. Untuk langkah-langkahnya pembuatan terowongan dan akses seperti biasa ya pembentukan cavity ruang kosong pada terowongan, lalu ada peredakan dan pengangkutan biji. Keunggulannya itu efisiensi biaya ya karena tidak perlu alat berat yang menghabiskan banyak bahan bakar jadi ini hanya sebagai lebih untung itu pakai bom, pakai blasting. Skalanya besar dan keamanannya cukup baik. Yang kedua ada sub-level caving. Ini salah satu metodenya yang fokusnya beberapa terowongan bawah tanah. Yang tiga metode cut and fill. Nah, untuk tantangannya ini kedalaman itu sudah lebih dari 3.000 meter di bawah tanah. Ini keselamatannya sangat perlu dijaga karena dikhawatirkan karena kedalamannya begitu dalam, eh, bisa dipastikan jika tidak di maintenance dengan baik maka terowongan tersebut akan runtuh. Untuk ventilasinya cukup rumit ya dikarenakan kita tidak tahu di dalamnya itu ada gas berbahaya atau enggak, jadi harus benar-benar disuplai ke dalam itu udara yang sangat bersih. Untuk manajemen air, bagaimana dengan pada kedalaman dalam permasalahan air ini, bagaimana dengan karyawan dan lain-lain untuk bersih, mandi, dan lain-lain. Untuk pengelolaan lingkungan ini limbah terhadap ekosistem lokal. Untuk eh, kondisi geologi dan lokasi depositnya itu PT Bukit Asam itu menggunakan tambang terbuka dikarenakan tidak begitu dalam ya, tidak begitu dalam depositnya. Efisiensi biaya personal lebih murah, keamanan keselamatan kerjanya, dapat lingkungan dan ketersediaan infrastrukturnya lebih rendah. Ini ada skalabilitas produksi, teknologi inovasi. Untuk SDG-nya itu ada SDG energi bersih terjangkau 7, 8 pekerjaan layak, 9 industri inovatif dan infrastruktur, pemantauan berbasis data SDG 12, 13, 15 dan 17, kemitraan, kehidupan, kedaratan, penanggulangan perubahan iklim. Untuk SDG-nya Freeport, SDG 7 energi bersih, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, SDG 9, SDG 12, 13, 15, 16 dan SDG 17. Untuk referensinya link dari program pengelola lingkungan PTBA dan Freeport. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya Eri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.